Pria ini mengira si abang telah meninggal bro, karena dia tidak tahu kalau si gadis telah membawanya. Lalu si gadis memanggilnya. Seketika itu juga si abang langsung melompat. Melihatnya si Udin pun langsung panik. Dia sangat ketakutan bro. Tapi si gadis menenangkan si Udin. Dia tinggal di sini, kami telah merawatnya. Mendengarnya si Udin pun langsung terdiam. Lalu dia mengajak si gadis pergi. Mereka pun pergi bro. Akan tetapi si abang mengikuti mereka yang akan pergi itu. Dia terus menatap si gadis seperti tak ingin jauh darinya. Melihat si abang yang murung, gadis itu pun mengajaknya bro. Dengan tersenyum dia terus mengajak si abang, sehingga si abang pun ikut juga. Tetapi di dalam perjalanan si abang tampak kebingungan. Dia sangat gelisah di dalam mobil itu. Gadis itu pun mengerti. Dia langsung membuka atap mobilnya bro. Melihatnya seketika itu juga si abang langsung keluar. Dan setelah itu barulah dia tenang bro, berdiri di atas mobil itu saja. Ternyata si gadis membawa si abang pergi ke kantornya bro. Setelah sampai si abang terus mengikuti mereka ke dalam kantornya. Sehingga orang-orang pun heran melihat penampilannya bro. Tapi si Udin menyetop si abang. Dia tidak memperbolehkannya masuk ke dalam kantor. Jadi si abang pun hanya menunggu di luar saja. Namun ketika dia menunggu, ada yang sedang video call di dekatnya bro. Si abang pun heran kenapa di dalam benda sekecil itu ada orang yang berbicara. Dia langsung mendekatinya karena sangat penasaran. Dia terus melihat HP itu bro. Dan karena bingung, dia melihat ke belakangnya. Tetapi tidak ada orang. Sehingga pria itu pun heran dengan tingkah si abang. Apalagi si abang memegang tangannya melihat benda itu. Seketika itu juga suasana ricu dibuatnya. Tapi saat ditegur dia malah ingin memanah. Hahaha, kocak bro. Lalu si abang dipanggil si gadis masuk ke dalam ruangan. Gadis itu ingin memberikan uang kepada si abang karena telah menemaninya selama ini. Namun si abang hanya diam bro karena dia tidak mengenal uang. Tapi si gadis memaksanya dan memberitahu kalau ini adalah uang. Sedangkan si abang yang lugu mengambilnya saja tanpa mengetahui apa itu. Melihatnya mereka pun tersenyum bro. Setelah itu si gadis dan si Udin sedang asik bermain badminton. Tetapi mereka terkejut dengan suara alarm kebakaran. Sehingga semua orang di kantor itu pun jadi panik bro. Dan ketika si gadis melihat kebakarannya, ternyata itu ulah si abang yang membakar semua uangnya tadi. Mereka pun heran melihatnya. Si abang membakar uang untuk menghangat dirinya. Sebab si abang kedinginan karena AC di ruangan itu. Si gadis pun tersenyum melihat kepolosannya bro. Dan tak lama kemudian gadis itu membawa si abang ke diskotik berkumpul bersama teman-temannya. Namun melihat kehadiran si abang, semua teman-teman si gadis tampak tidak senang bro. Sedangkan si abang dia merasa risih dengan kebisingan di sana. Dan saat itu juga wanita ini mendekati si abang dan mengejek penampilannya. Mereka semua menghina si abang sebagai orang hutan bro. Lalu sambil mengejek si Udin mendekati si abang dan menyuruhnya menari. Si Udin terus memaksanya, bahkan dia menyuruhnya melompat seperti seekor monyet. Wah, sangat parah ini bro. Mentang-mentang anak kota, dia menyepelekan anak kampung. Melihatnya, gadis itu pun marah. Dia menghentikan si Udin. Dia memarahi si Udin seperti orang yang tak punya akal. Kemudian si gadis menatap semua teman-temannya. Setelah itu dengan kesal dia mengajak si abang pergi dari sana bro. Dan setelah sampai di rumah, gadis itu memanggil si abang. Dia memaksa si abang untuk masuk ke dalam sebuah kamar. Ternyata mulai dari malam ini si gadis cantik menyuruh si abang tidur di kamar, tidak di pohon lagi. Mendengarnya si abang pun hanya terdiam bro. Lalu secara perlahan si abang berjalan ke arah jendela. Dia membuka jendela itu bro. Si gadis pun heran melihatnya. Ternyata si abang ingin menghirup udara segar yang masuk ke dalam kamar itu. Melihat ketenangan si abang, gadis itu pun merasa takjub. Dia penasaran. Setelah kembali ke kamarnya, gadis itu pun membuka jendelanya juga bro. Dia ingin merasakan seperti yang si abang rasakan. Dan sekarang barulah dia tahu kalau kesejukan angin itu membuat perasaan tenang. Dia memejamkan matanya bro. Tetapi keesokan harinya terlihat polisi yang sedang mencari-cari si abang sudah sampai ke kota mereka. Wadidaw, sepertinya bakalan seru ini bro. Pria ini menyatakan cintanya kepada si gadis cantik bro. Tapi gadis itu tidak mencintainya dan menolaknya secara halus. Namun pria itu sangat mencintainya dan ingin hidup bersamanya. Walaupun si gadis tak mau, dia tetap memaksanya sambil memegang tangannya bro. Sehingga karena perbuatan si Udin itu, si gadis menjadi risih dan ketakutan. Dengan sangat keras dia menjerit meminta tolong bro. Di saat itu juga si abang pun datang dengan menghancurkan pintu. Melihatnya si Udin pun sangat terkejut. Sedangkan si abang yang melihat gadis itu ketakutan saat tangannya dipegang,
abang dia pun sangat marah. Dia mendekati si Udin lalu tebas. Si Udin melayang dan terhempas dari kamar itu, bro. Ayah si Udin pun terkejut melihatnya, dan ketika melihat si abang yang mendekatinya lagi, dia ketakutan. Dia berusaha menolong anaknya itu, bro. Dan saat si abang ingin menarik si Udin lagi, bapak itu menghalanginya. Tapi si abang tak peduli, dia dilemparkan juga sampai terguling-guling. Si abang sudah sangat marah, bro. Si Udin dihajarnya lagi. Lalu keamanan di sana pun berusaha menghentikannya. Namun kekuatan si abang sangat dahsyat, bro. Mereka tak sanggup menahannya. Malah mereka yang dihajar dan dihempaskan oleh si abang. Wadidaw, mantap-mantap, bro. Hahaha. Kemudian si Udin ditangkap lagi. Secara bertubi-tubi dia dipukuli. Tapi ada yang menahan si abang lagi, bro. Meskipun ditahan seperti itu, si abang tak melepaskan si Udin. Dia ditendang sehingga terlempar ke kaca, bro. Setelah itu orang-orang memegangnya, dihempaskannya sampai mereka semua tepar. Amarah si abang tak terbendung lagi, bagaikan kaleng kosong yang second period pula. Si Udin dilemparkannya begitu saja. Sedangkan si gadis, dia berusaha menghentikan si abang yang sedang mengamuk itu, bro. Namun si abang tidak mendengarkannya. Secara terus-menerus si Udin dihajarnya lagi. Pukulannya terus dilayangkan karena berani menyakiti gadis itu. Si Udin berusaha kabur, tapi si abang yang sangat marah masih mengejarnya. Walaupun si Udin sudah sangat ketakutan, tapi si abang tidak peduli, bro. Si Udin ditangkapnya lagi, dan bagaikan bola pingpong yang sudah peot, si Udin dihempaskannya sampai tak berdaya. Si abang ingin mendekatinya lagi, tapi gadis itu menghentikannya. Dan di saat itulah si abang mendengarkannya, bro. Akhirnya dia berhenti juga, walaupun amarahnya masih membara. Tapi tiba-tiba dia ditangkap dengan sebuah jaring. Ternyata para polisi itu telah menemukannya, bro. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha menangkap si abang di depan si gadis. Si abang terus dipukuli sampai tak bisa melawan. Setelah itu para polisi membawanya ke mobil mereka, bro. Melihatnya, gadis itu pun sangat panik. Dia berusaha menyelamatkan si abang. Sekencang mungkin dia berlari mengejar mobil para polisi itu. Dia ingin menghentikan mereka, tapi apalah daya, mobil sama kaki ya jelas menang mobil. Sehingga dia pun berhenti, bro, karena tak bisa mengejarnya lagi. Gadis itu hanya bisa terdiam dalam bingungnya melihat si abang yang telah dibawa pergi. Tapi keesokan harinya ternyata gadis itu kembali lagi ke kampung si abang, bro. Dia bersama si Ucok mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan si abang. Mereka bertanya apakah si abang ada di sini. Tapi mereka malah diusir dari sana, bro. Si Ucok kesal, kami hanya ingin bertemu dengannya. Namun polisi itu malah memarahinya. Si gadis pun memohon kepada polisi itu, bro. Dan di saat itu juga lah si abang melihatnya. Kalau si gadis sedang memujuk polisi itu. Mereka hanya ingin bertemu dengan si abang dan berbicara kepadanya, katanya. Namun si polisi masih tetap tidak mengizinkannya, bro. Mendengarnya, gadis itu pun ingin masuk saja, tapi polisi itu menahannya. Melihat para polisi itu yang menyentuh dan berbuat kasar kepada si gadis, si abang pun jadi sangat marah, bro. Dan saat itu juga tiba-tiba the bus, the bus, the best, the boss. Para polisi melayang akibat amukan si abang. Wow, 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 keren, bro. Hahaha. Polisi itu pun ingin menyerang juga. Tapi hanya dengan bodi si abang saja satu orang tumbang melayang. Mereka hanya butiran debu dengan mudah diangkat dan dihempaskan oleh si abang, bro. Kemudian secara perlahan si abang mendekati polisi itu lagi. Dia jongkok di hadapan polisi itu. Dan tiba-tiba tepek, tepar. Hahaha, easy sekali, bro. Lalu si abang ingin mendekati si gadis. Tapi ternyata polisi lain datang dan menembaki mereka. Mereka pun terkejut. Namun tidak dengan si abang, bro. Dia malah ingin mendekati mereka. Tapi si gadis langsung menariknya. Dan dia mengajak si abang untuk kabur dari para polisi itu. Wadidaw, sangat seru, bro. Bagaimanakah kisah selanjutnya?